wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabatku semua dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa dalam ngobrol santai saja nanti terkait dengan situasi saat ini yang sangat mencekam bagi saya ini pribadi, terutama berhubungan dengan virus corona ini, sahabat semua. Karena apa? Saya pribadi itu mau keluar rumah, mau beraktivitas, mau beribadah ke masjid saja, saya itu sangat mencekam sekali di dalam diri saya itu. Kenapa? Karena virus corona ini menurut saya ya itu sangat menakutkan gitu. Sangat khawatir ya jika nanti virus ini mengenai saya, sehingga ini membuat dia panik dan segala macam. Pokoknya hari-hari ini situasi dan keadaan kita ini sangat berbeda sekali dengan sebelum-sebelumnya, yang mana hidup kita biasanya sholat juga ke masjid enak. Ya Allah, apa yang terjadi sebenarnya saat ini ya Allah gitu. Jadi sahabat semua, yuk kita malam hari ini ngobrol santai dengan tema atau topik pembahasan tentang virus corona ini bersama narasumber kita yang sudah siap pada kali ini. Kita sambut Gus Busro. Halo Gus Busro. Iya, santai saja ya sahabat semua. Itu tadi ya, jadi dari kegelisahan saya Gus Busro. Jadi saya itu sangat gelisah dan khawatir gitu dengan kondisi saat ini. Bahkan saya tuh mau silaturahim ke orang tua saja, saya itu aduh, ini nanti sampai sana nanti dibilangin bawa virus lagi ya. Ini sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi saat ini dengan kondisi saat ini nih, dari yang sebelumnya kita itu biasa-biasa saja, semuanya lancar-lancar saja. Ini menurut Busro sendiri sebenarnya gimana yang saat ini, kondisi saat ini pendapatnya? Iya. Terkait dengan kondisi saat ini, sebenarnya kita itu ya bisa dibilang waspada. Itu memang harus waspada, dan ketika kita harus ketika kita panik justru akan membuat kondisi kita itu akan semakin memburuk. Karena sebenarnya virus itu bukan sesuatu hal yang sangat menakutkan, dan sebenarnya kita juga tidak perlu terlalu takut akan hal itu. Bahkan kalau dalam kita beragama itu kan semua yang diciptakan Allah itu termasuk makhluk. Jadi sesama makhluk itu kan ya kita kita justru hidup berdampingan ya dengan makhluk itu. Jadi kalau kita menganggap bahwa hari ini ada virus kemudian menakutkan, sebenarnya kalau kita kiaskan sama misalnya dengan kita melihat hewan buas, itu kan sama sebenarnya. Sama artinya ya kita melihat itu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Tetapi ada orang-orang yang kemudian bisa pawang hewan buas misalnya, itu kan bisa ya. Jadi bisa menjinakkan keadaan. Jadi mereka bisa berdampingan. Misalnya ada pawang macan atau pawang harimau, dia bisa duduk di sampingnya harimau tanpa dia takut. Jadi menurut saya ya kita itu boleh harus waspada dengan keadaan hari ini. Cuman untuk yang yang ketakutan berlebihan, iya, ini saya sangat mencekam sekali bagi saya. Jadi ya gimana biar nggak panik banget gitu. Jadi apa ya istilahnya itu ya, pokoknya karena ya, ini sudah jadi isu internasional gitu. Jadi di mana-mana sudah terdampak gitu loh. Jadi untuk mengusir rasa panik ini gimana? Jadi biar tetap beraktivitas tapi kita tetap aman gitu loh, dan enjoy gitu. Jadi kita kan juga sudah tahu terutama tentang agama. Jadi
kita itu diwajibkan untuk berusaha. Artinya berusaha bagaimana kita itu juga terhindar dari hal-hal yang membahayakan diri kita. Jadi hifdzun nafas atau menjaga pribadi, menjaga diri itu menjadi hal yang wajib bagi setiap orang. Jadi ketika hari ini ada pemerintah yang memberi himbauan untuk melakukan jaga jarak atau social distance dan seterusnya, itu menurut saya ada benarnya. Jadi karena kita dalam hal ini itu juga pemerintah juga bertanggung jawab kepada seluruh warga, terutama di Indonesia ini ya, seluruh warga Indonesia. Jadi istilahnya ya kita harus mengikuti himbauan dari pemerintah terkait dengan menyikapi hal yang kita hadapi pada saat ini. Dan kita juga dalam beragama juga diajarkan bahwa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kita juga harus taat kepada ulil amri. Dalam hal ini ulil amri itu adalah pemerintah. Jadi kita juga harus mengindahkan apa-apa yang dihimbaukan oleh pemerintah, termasuk hari ini kita harus menjaga jarak dengan saudara kita sendiri dan teman-teman kita. Bahkan untuk berjabat tangan misalnya dirasa membahayakan, ya sementara ini tidak berjabat tangan dulu, saya kira itu tidak apa-apa. Yang penting ada kesepahaman ya, sehingga kalau kita tidak bersalaman atau berjabat tangan dengan kerabat atau dengan teman itu jadi kita kadang nggak enak nggak enak gini ya, pakai gini aja atau bilang aja mohon maaf corona gitu aja, saya kira nggak terlalu masalah itu. Jadi ini saya boleh ngerokok nggak? Bisa. Jadi Gus tadi menyampaikan kita harus kembali jadi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasul gitu. Jadi mungkin kita dengan memperbanyak, dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meningkatkan ibadah kita ngoten gitu ya. Dan juga secara taat kepada pemerintah, apa yang sudah disampaikan pemerintah saat ini untuk melakukan pencegahan dan sebagainya yang berhubungan dengan untuk meminimalisir dan menghapuskan ini ya, virus ini bisa segera teratasi gitu ya Gus. Jadi apa pesan-pesan untuk sahabat-sahabat semua menyikapi dengan kondisi saat ini gitu? Sebenarnya ada lagi sebelum pesan-pesan itu ada fenomena yang lucu. Jadi kita itu awalnya nggak ada yang ke masjid itu awalnya kosong. Iya benar, ini yang sebenarnya tadi mau jadi masjid itu awalnya kosong. Saya sampaikan, jadi kita itu sudah biasa ke masjid gitu, ternyata tiba-tiba ada himbauan untuk tidak ke masjid, dan ada sebagian dari sahabat kita di sana, kita harus tetap harus ke masjid. Ini sebenarnya kita harus taat perintah ke masjid atau kita harus taat yang mana gitu. Jadi kita menyikapi ini bingung. Kadang ada yang berpendapat ini, kita dibilangin pemerintah jangan ke masjid dulu, tapi ada sebagian pendapat yang ya tetap ke masjid lah, kita itu sudah diperintahkan ke masjid ini. Jadi ya sebenarnya seperti ini gimana? Sebenarnya kita itu yang sudah istiqomah ke masjid ya enggak apa-apa lah ke masjid itu, asal kita sudah hati-hati. Jadi sudah diberi himbauan bahwa di masjid itu sebelum masuk itu kemudian ada cuci tangan seterusnya. Jadi sebenarnya itu sudah kita dari pemerintah sendiri juga sudah memberi himbauan, termasuk softnya dibuat jarak yang aman. Seperti itu saya kira sudah diantisipasi juga oleh pemerintah. Jadi yang lucu itu sebenarnya justru orang-orang yang ketakutan, awalnya nggak pernah ke masjid, justru dia malah ke masjid. Ini seolah-olah ini sebuah mereka itu viral itu kan juga nggak pernah ke masjid juga bilangnya nggak boleh ke masjid, pada Jumatan juga nggak pernah. Ini jadi lucu kan. Jadi sebelumnya kita jarang ke masjid malah nggak boleh ke masjid, ini kan juga lucu banyak ya gitu.
Iya, jadi ada yang ya sebenarnya oke lah, yang kalau misalnya jarang ke masjid itu memang kesibukan masing-masing, tapi yang ya jangan bikin lelucon nih, artinya yang sebelumnya mungkin nggak apa namanya nggak ke masjid, kemudian tiba-tiba rajin gitu. Ini seolah-olah malaikat maut itu sudah apa namanya sudah mendekat itu, malaikat maut. Sebenarnya yang penting kita itu yang penting gini, jadi karena kita tahu bahwa sebenarnya sudah diajarkan juga di agama kita itu bahwa kita itu harus kalau mengwudu misalnya, jadi kita harus menjaga wudhu kita, harus tetap keadaan suci di saat kapanpun, bahkan sebelum tidur pun kita dianjurkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Jadi berwudhu itu dari membasuh tangan, kemudian membasuh semuanya, ini saya kira sudah mewakili bahwa apa namanya wudhu itu bisa membersihkan kuman-kuman, kotoran dan sebagainya. Jadi ini sudah jelas, jadi ajaran Islam itu sudah sangat jelas bahwa apa-apa yang diajarkan di Islam itu sebenarnya membuat kita itu menjadi baik. Jadi seperti puasa ada dalil sumu tasihu, jadi maka orang yang berpuasa itu sehat, bukan puasa kemudian mati, kan tidak. Jadi kita harus paham. Jadi kalau kita berwudu, membasuh tangan dan apa namanya membasuh yang lain itu sebenarnya untuk kesehatan kita sendiri, dan Allah itu sebenarnya sayang dengan kita. Jadi dengan adanya syariat itu sebenarnya Allah itu sayang terhadap makhluk. Jadi kita itu kadang dikasih syariat itu seolah-olah kita itu kayak diberi pagar kayak di itu ya, kekang gitu ya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Padahal sebenarnya itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi kita itu diberi syariat, tetapi jadi kok terpaksa kayak apa ya? Jadi ini sebagai peringatan bagi kita. Kita itu sudah jauh dari syariat gitu loh sekarang ini. Kita itu mungkin diingatkan, ya itu diingatkan lah. Yang bagaimana kita itu jarang berwudu. Ini kita bahkan ini juga berwudu juga sangat banyak besar sekali. Kalau anjuran cuci tangan itu kan sebenarnya bagian kecil dari wudu. Wudu kan semuanya. Jadi bukan hanya tangan. Kan sebelum wudu dianjurkan harus membasuh telapak tangan terlebih dahulu, karena tangan ini nanti yang akan membasuh semuanya. Tangan sampai kepala. Ini menarik sebenarnya kalau apa memang. Jadi kalau dari perspektif ajaran di agama kita ya memang seperti itu. Jadi sudah sangat lengkap lah istilahnya. Jadi kalau kita apa itu masih mencari referensi yang lain itu saya kira kok enggak begitu. Jadi semuanya sudah diajarkan di agama kita gitu guys. Sebenarnya iya. Bagaimana kita bersuci dan lain sebagainya, sampai kita ini sangat karena di bab-bab fikih gitu juga kita diajarkan pada bab awal itu bagaimana kita bersuci. Termasuk yang najis mughaladzah itu kan ada apa namanya dari 7 basuhan itu kan salah satunya menggunakan debu. Dan itu ternyata efektif sekali menghilangkan kuman yang mughaladzah, contohnya air liur anjing dan sebagainya, itu kan harus dibersihkan dengan apa namanya 7 basuhan, salah satunya dengan turab atau debu. Nah, itu ternyata kalau diteliti dari segi medis itu katanya, saya nggak tahu urusan apa, urusan medis tuh mas tidak begitu tahu, teman. Ada penelitian juga yang mengatakan bahwa apa-apa yang dilakukan Rasulullah itu yang dicontohkan itu semuanya dalam segi medis, kesehatan itu semuanya apa namanya baik lah. Jadi termasuk mungkin di kita ada kiai yang dulu ada orang sakit kemudian dimintakan air begini, kemudian pak kiainya ngumi gitu ya ngumi gitu, terus kemudian udah ini dikasihkan yang apa itu yang sakit nanti. Karena ini ada penelitian juga di bukunya orang Jepang masalah itu, The Power of Water, itu ketika air itu digini-gini kan, maka ionnya akan berubah, molekul-molekulnya itu akan berubah dari yang mungkin kurang baik negatif jadi positif. Kenapa zam-zam itu positif? Ya
termasuk Zam-Zam itu tiap hari kan dibacakan doa lah katakanlah. Ya, jadi ini sangat logis sekali, dan agama Islam itu sebenarnya ya bisa jadi nggak perlu dilogis-logiskan, sebenarnya sudah logis. Kalau kita itu agama Islam itu cuman kita itu seringkali bilang agama itu nggak logis. Sebenarnya bukan agama yang nggak logis, tetapi logika kita yang nggak nyampe. Kita yang nggak nyampe gitu ya. Iya, jadi kita yang nggak nyampe. Jadi gitu. Nah, ini waktunya sampai jam berapa? Ya, kalau udah capek ya istirahat Gus. Nah, gitu ya. Jadi terutama saya akan berpesan kepada seluruh sahabat-sahabat, para santri dan seluruh masyarakat di Indonesia khususnya yang bisa mendengar ini kan yang bisa bahasa Indonesia orang Indonesia. Jadi marilah Apa kita pesan-pesan untuk sahabat-sahabat semua yang di luar sana? Gini, jadi kita itu sebagai orang Indonesia, yaitu karena di Indonesia adalah negara hukum, maka marilah kita taati himbauan-himbauan dari pemerintah. Kalau ada yang masih ngeyel itu gimana Gus? Sebenarnya itu Ini kan terdesak kondisi gitu. ya sebenarnya Jangan mudik tapi nekat mudik gitu. dibijaki masing-masing, tetapi kita harus juga menjaga kesadaran masing-masing. Jadi kita menjaga diri kita juga biar dengan orang lain itu juga terjaga hubungannya, sehingga kita itu tidak satu sisi tidak membahayakan orang lain. Jadi orang lain itu kalau kita ada orang datang dari Jakarta terus jadi was-was ini udah virus ini, jadi ya kita tahu diri lah, atau pulang itu ya. Jadi kalau misalnya kita isolasi diri, tahu kondisi kita, misalnya kita habis dari luar kota dan memang dari zona merah, maka kita harus memposisikan kita sebagai apa gitu, kita sudah harus mengikuti apa yang pertama tadi kita harus mengikuti himbauan dari pemerintah, apa yang disarankan itu kita ikuti. Yang kedua kita kita patuhi. Kita mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah itu karena sudah menjadi hal yang mutlak. Jadi kita harus memperhatikan lagi kebersihan, nanti iman kita itu ya harus dikuatkan lah. Jadi karena kebersihan itu menjadi nomor satu. Harus fikih itu kan bab pertama. Iya benar, bab pertama itu mesti bersuci dulu atau di mana-mana mesti begitu. Jadi situ itu menjadi sangat penting. Jadi yang berikutnya adalah supaya kita tidak terlalu panik kita tadi lah. Jadi kalau kita sudah berupaya, sudah berhati-hati, waspada, jadi kita sudah tidak perlu lagi lah terlalu takut. Jadi tinggal kita pasrah ya. Kalau kita sudah hati-hati, kemudian Allah menghendaki kita sakit, ya sudah. Artinya Allah mungkin jadi tugas kita berusaha benar. Ya berusaha. Jadi bukan kemudian kita dengan menuhankan apa yang kita usahakan itu tidak. Jadi tetap aja yang kita usahakan itu ya sekedar usaha, tapi apa yang kita nanti terjadi pada kita itu ya jadi benar ya tetap dari Allah, kuasa Allah, tidak ada yang jadi ini tidak boleh bilang kalau memang waktunya mati ya mati aja. Iya benar itu benar, tapi kecoa Gus masuk gitu. Jadi kalau artinya nggak takut kecoa. Iya, kalau mati memang dari Allah, memang sembunyi dimanapun, kalau waktunya mati ya mati. Itu mah kita itu dalam mazhab Asy'ari itu Ahlussunnah wal Jamaah, kita juga disyaratkan untuk berusaha. Jadi ada yang baik dan sebagainya, itu kita harus mengupayakan. Bukan contoh kita pengen anak kita soli dan sebagainya, enggak disekolahkan Pak. Nanti bilang kalau Allah menghendaki dia alim dan sebagainya, nanti dia akan alim sendiri. Enggak bisa. Apa ini? Berarti kalau ilmunya ilmu laduni. Jadi di situ letak dari jadi kita harus seimbang lah. Jadi akidah Ahlussunnah itu kita harus pahami. Jadi jangan sampai kita harus salah paham dengan Ahlussunnah. Jadi kalau kita gambarkan itu Ahlussunnah itu ya berkesamaan dengan kita upaya Allah mengasisi. Jadi kalau proposal kita ajukan kepada Allah kayak begini, saya sudah berusaha. Terus Allah mengiyakan, berarti ya kita aman. Tapi kalau kita berusaha kemudian Allah
kamu sakit aja ya, ini kita terima. Jadi kalau ada sesuatu yang di luar dari usaha kita itu bukan kemudian Allah tidak sayang dengan kita, karena Allah itu ya tetap yang alumni. Jadi Allah itu berpikiran positif. Iya, jadi Allah punya sifat yang seenaknya sendiri. Dan Allah itu terserah Allah sendiri. Jadi nggak ada yang bisa intervensi. Sekali lagi saya berharap sahabat-sahabat di rumah semuanya yang mendengar kita. Pesannya apa Gus? Jadi ini satu yang semua tadi saya itu paniknya berlebihan ini supaya berkurang lah gitu Pak. Termasuk para santri yang sudah dijazahkan oleh ustadz-ustadznya, kiainya, gurunya, berdoa tolong diamalkan. Iya, doanya diamalkan setiap hari. Alhamdulillah, tatma'innul qulub. Kalau kita ingat sama Allah, kita memperbanyak zikir ya. kepada Allah, insya Allah hati kita akan tenang. Termasuk ada amalan doa tidur dulu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dan seterusnya. Kemudian ada lagi bismillahirrahmanirrahim, la yadurruhu ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu jadi kita amalkan. Jadi banyak sekali sebenarnya. Kemudian ada fasun betul hayyul qayyum alladzi la yamutu abada wa dafat wa su'al fi alfi la haula wa la quwwata illa billah. Ya, termasuk yang dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau pendiri Jami'ah Nahdlatul Ulama, itu ketika ada aurat atau wirid yang berkaitan dengan menolak bala ini, yaitu li khamsatun utfi harral waba il hatimah al mustafa wal murtada wa bana wafa. Jadi ini doa-doa yang sebenarnya sudah banyak lah kita dapat dari para masyayikh, para guru-guru kita, sehingga ya kita tinggal mengamalkan. Jadi ya tinggal dipilih aja. Jadi jangan sampai para santri ini ngeser ini jasa dari kiai ini, dari kiai ini, tapi tidak sama sekali tidak diamalkan. Ini yang malah itu mereka hanya jadi cukup ya Gus ya. Ya. Jadi ini tadi sudah lumayan tercerahkan di pikiran, hati dan perasaan saya yang semula takut dan mencekam ini. Kita semua juga sudah sedikit banyak dapat pencerahan. Kita harus berusaha, dan juga himbauan dari pemerintah juga kita perhatikan. Kemudian secara batiniah kita meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan banyak berzikir, bersolawat dan beristighfar. Seperti itu kira-kira. Saya kira itu ya, semoga ini membuat kondisi saat ini kita berdoa agar semoga kondisi dunia saat ini segera dipulihkan menjadi membaik, sehingga dari semua aspek perekonomian dan sebagainya semuanya akan membaik, dan kita berharap Indonesia menjadi kembali menjadi negara yang aman, tentram, baldatun, thayyibatun. Itu ya bisa diakhiri dengan membaca berdoa ya. Berdoa apa? Iya, berdoa dulu. Berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Amin ya Allah. Allah. Allahumma ihdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait Amin. wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima 'atait Amin. wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi bil wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabaraka rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والشيوخ المختلفة واللحان ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة من سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا الله سلمنا يا الله سلمنا يا الله سلمنا يا الله سلمنا يا الله بلادنا هذا إندونيسيا يا الله سلمنا يا الله سلمنا يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma ismihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih Gus. Sahabat semua juga sampai jumpa di kesempatan yang lain. Semoga apa yang kita obrolkan tadi bisa menjadi pencerahan buat sahabat semua. Tetap berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukupkan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidina